Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah mabadu. Mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati oleh Allah. Sengaja pertemuan ini saya buat online karena saya ingin sekali materi ini tidak hilang begitu saja. Kemudian di kemudian hari jika memang kita butuh, tinggal kita lihat di media sosial kita. Oke, langsung saja pertemuan ini teman-teman, kita akan menganalisis agama-agama manusia terdahulu, apa saja dan bagaimana karakternya. Ini ada di pertemuan ini. Sebelum itu, kenapa manusia beragama? Yaitu memang fitrah. Manusia beragama itu memang fitrah. Menurut Karen Armstrong, ya, dia bilang bahwa manusia itu punya bakat beragama, sama seperti ketika kita merasa lapar, kita langsung mencari makan, lalu kita mencari makan. Nah, manusia dari dulu itu selalu merasa kosong. Mengapa merasa kosong? Karena memang mereka tidak punya tuntunan hidup, ya, pegangan hidup lah istilahnya. Tidak seperti zaman sekarang. Sekarang kita sudah punya Al-Quran, kita punya Sunnah dan seterusnya. Contoh gampangnya begini, saat kita melihat petir yang menyambar, ya, gunung yang meletus, laut yang bertsunami, hujan, api yang membara, itu hati kecil kita seakan-akan berbisik, kejadian ini pasti ada yang menggerakkan. Nah, rasa ingin tahu inilah yang disebut awal mula agama, seperti itu teman-teman. Oke, kemarin kita juga sempat menyinggung ada beberapa bagian karakter agama, ya. Saya sebut pertama ialah agama primal atau biasa kita sebut agama primitif. Nah, agama primitif ini teman-teman menurut Huston Smith, ya, menjelaskan bahwa orang zaman dulu, ya, atau masyarakat primal ini tidak punya buku atau kitab sebagai pedoman hidup, tetapi mereka belajar langsung terhadap alam, ya. Contoh kecilnya begini, ibarat seorang anak kecil yang ada di gambar ini, ibarat seorang anak kecil meminta izin terhadap pohon yang besar, karena anak kecil ini menganggap pohon yang besar ini ada penunggunya. Nah, bagi mereka alam adalah sajadah tempat ibadah mereka, ya, tempat ibadah untuk menyembah. Nah, seperti itu. Jadi dimanapun tempatnya, mereka menganggap bahwa agama mereka ya hubungan erat dengan alam, maka disebut dengan agama primal, seperti itu. Lalu yang kedua, Mesopotamia, yang sekarang kita tahu sudah menjadi negara Irak, ya. Daerah ini teman-teman, daerah yang alamnya sangat tidak menentu, kadang banjir datang tiba-tiba. Nah, pola pikir mereka tentang agama waktu itu, ya, karena alamnya galak, mereka mengira dewa-dewa mereka juga suka marah. Ya, pada intinya agama mereka fokus pada cara supaya dewa tersebut tidak marah. Contoh gampangnya begini, bayangkan kalian punya dosen yang sangat galak, ya, dan susah ditebak. Kalian pasti akan sering-sering memberi hadiah atau bersikap sangat sopan supaya tidak dihukum lah istilahnya. Ya, begitu juga dengan para orang-orang Mesopotamia ini teman-teman, ya. Mereka membuat kuil tinggi namanya ziggurat supaya mereka bisa merayu para dewanya waktu itu, sehingga disebutlah dengan karakter atau sebutan agama Mesopotamia atau Irak kuno. Fase yang ketiga yaitu fase yang terakhir. Jadi barusan fase yang pertama itu agama primitif, lalu yang kedua Mesopotamia, lalu yang ketiga ini Mesir kuno. Nah, berbeda dengan primitif ataupun Mesopotamia, orang Mesir itu hidup di pinggir sungai Nil yang banjirnya teratur, ya kan? Nah, kalau di Irak itu kadang tiba-tiba banjir. Nah, berbeda dengan yang di Mesir, sungai Nil itu ya
sangat lembut sekali datarannya dan tidak melulu banjir datang tiba-tiba. Nah, konsep yang ditawarkan oleh para Mesir kuno ini, para penganut agama Mesir kuno, mereka paling takut kalau setelah mati tidak bisa pulang ke Tuhan katanya. Nah, contoh gampangnya begini, orang Mesir itu teman-teman seperti santri yang sangat rajin belajar karena takut tidak lulus ujian akhirat. Saking dari niatnya untuk lulus sampai akhirat, mereka membuat mumi, ya, mumi atau jasad yang diawetkan sampai lengkap dengan piramidnya, bahkan sebagai bekal untuk perjalanan menuju Tuhan setelah mati, seperti itu. Nah, ini gambar mumi ya. Jadi memang pada intinya agama Mesir kuno itu karakternya lebih kepada Tuhan yang teratur atau persiapan atau bekal akhirat, seperti itu karakternya. Itu saja mungkin teman-teman. Jadi saya simpulkan hal yang bisa diambil dari pertemuan ini ialah kalau di agama primitif itu mengajarkan kita cara menghargai alam. Oke. Saya ulangi bahwa agama primitif itu mengajarkan kita cara menghargai alam. Lalu agama Mesopotamia itu mengajarkan kita rasa takut dan tunduk pada kekuatan besar, kejadian-kejadian alam lah. Lalu yang ketiga, agama Mesir ini mengajarkan kita pentingnya persiapan hidup setelah mati. Dan yang paling penting teman-teman, kata Mukti Ali, dia bilang dalam bukunya bahwa mempelajari sejarah agama-agama itu, ini sebagai kalimat penutup, mempelajari sejarah agama-agama itu termasuk agama primitif, Mesopotamia serta agama Mesir, itu bukan untuk kita membenarkan syirik ya, tetapi memang kita itu butuh agar bisa memahami sejarah dunia. Oke, terima kasih. Itu kalimat penutup. Saya ulangi bahwa kita belajar semua ini dari awal sampai akhir nantinya itu bukan untuk membenarkan hal-hal yang syirik ya, tetapi memang kita butuh untuk memahami sebuah sejarah yang lebih besar di dunia. Akhirul qauli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.